Oke, ya, pembahasan kita di week ketiga ini kita akan membahas mengenai salah satu library yang disediakan oleh Python, yaitu NumPy ya. Jadi kita akan coba belajar basic-basic dari NumPy ya. Dan memang NumPy ini cukup penting untuk kita pelajari karena nanti library yang ada di NumPy ini akan memudahkan kita dalam pemrosesan data di data science ini ya. Jadi nanti pemrograman data science nantinya akan banyak menggunakan library NumPy dan juga Pandas ya. Yang Pandas itu nanti kita akan bahas di week ke-5 ya. Sedangkan untuk week ketiga ini sama week ke-4 minggu depan kita akan membahas mengenai NumPy. Dan NumPy ini kita akan bagi menjadi 2 part ya. Part 1 yang akan kita pelajari minggu ini dan part 2 yang nanti akan kita pelajari minggu ke depan. Minggu ke-4 ya. Oke, sebelum kita mulai mengenai NumPy ya, ini saya coba sedikit review terkait dengan tugas yang kalian kerjakan ya kemarin ya, yang Anda kerjakan di week kedua. Jadi Anda bisa menggunakan code seperti ini ya untuk menghitung area, luas area dari rectangle, circle, sama triangle ya. Jadi Anda bisa menggunakan metode def ya untuk menentukan rumus atau function dari luas area dari rectangle, circle, sama triangle. Jadi kita bisa pisahkan menggunakan metode seperti itu. Dan untuk welcome message-nya, ini kita bisa print langsung ya di sini, kita print. Jadi setelah nanti kita eksekusi, akan muncul welcome message seperti ini. Dan untuk menunya, ini akan kita tampilkan menggunakan print ya. Jadi cukup sederhana saja. Kita bikin menu ya, printnya mulai dari option 1, 2, 3, 4 ya. Kalau diklik button 4 berarti nanti akan otomatis exit dari programnya. Sebetulnya kemarin waktu di soal itu tidak dijelaskan secara detail apakah harus menggunakan looping atau tidak. Jadi kalau Anda mengerjakannya tanpa looping, nggak masalah. Jadi nggak apa-apa ya untuk exercise di week kedua ini. Nah, setelah kita tampilkan menunya, di bawahnya ini kita bisa menggunakan statement ya, menggunakan if sama elif ya. Jadi kalau user optionnya milih 1, berarti nanti akan menginputkan atribut yang dibutuhkan untuk menghitung luas area dari rectangle. Begitu juga untuk 2, 3, dan 4 ya. Kalau 4 berarti nanti otomatis kita setting ya. Ini karena saya menggunakan while loop, jadi i-nya ini saya jadikan kondisi kalau i-nya sudah kalau i-nya nilainya 1 ya, ini kan setting awalnya 1 ya, kalau i-nya masih bernilai 1, maka masih akan tetap looping seperti ini ya, sampai dengan usernya itu menginputkan angka 4. Nah, kita setting i-nya 0. Kalau i-nya 0, dia kembali lagi looping, jadi otomatis dia nggak masuk ke statement loopingnya, jadi otomatis bisa langsung exit dari programnya. Oke, sebentar ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk tugasnya. Nah ini sebelum kita lanjut membahas mengenai NumPy ya, saya ingin tahu pekerjaan Anda, mungkin cukup 2 mahasiswa saja yang menunjukkan code yang sudah dibuat ya. Langsung saya tunjuk saja biar nggak terlalu lama ya. Saya ingin tahu code dari Timotius ya, ada Timotius ya. Hadir Pak. Ya, silakan Timothy bisa share screen. Yang minggu kemarin? Ya, minggu kemarin. Minggu kemarin saya nggak hadir Pak, saya sakit soalnya. Oh, berarti kalau gitu masih belum selesai ya itunya tugasnya? Iya, masih belum saya lihat Pak. Oke, kalau gitu silakan dikerjakan ya, silakan dikumpulkan saja, nggak apa-apa. Walaupun nanti agak telat ya, nanti pengumpulannya ada pengurangan nilai, tapi silakan bisa dikumpulkan saja. Oke. Jadi untuk yang lain juga kalau memang tidak bisa hadir ya, silakan tugasnya tetap dikerjakan ya, karena waktunya juga saya kasih waktu kan 3 hari sudah cukup lama juga ya. Oke, kalau gitu saya pengen tahu code dari Doni ya, Doni Yung, ada Doni Yung?
Halo, Doni? Doni ada ya? Halo Pak, saya Ya. lagi nggak di rumah Pak. Oh, lagi di Tapi mana? saya lagi di luar kota. Tapi jawaban saya ini yang kayak answer 2 ini persis. Oke. Cuman saya pakai for Pak, nggak pakai white. Oke, ya. Ya, boleh. Iya, Pak. Silakan. Oke, kalau gitu nggak bisa ditunjukkan ya. Oke, ini ada Alvan ya. Alvan saja silakan. Alvan menawarkan diri untuk menunjukkan. Silakan Alvan. Saya coba stop share dulu. Sorry, sebentar. Oke, silakan. Ya, silakan Alvan. Dijelaskan mungkin step by step-nya bagaimana. Selamat siang Pak, suara saya sudah terdengar. Sudah, silakan Alvan. Jadi di sini aku nyoba seperti soal itu nuliskan print, kemudian option ini untuk memanggil perintah ini, print ini. Kemudian masukkan option number, selama option number tidak sama dengan 0, maka akan dijalankan perintah. Jika sesuai, maka akan keluar. Seperti itu. Ini aku coba. Ini berhasil, benar nggak ya? Terus saat exit, Sebentar ya, Alvan ya. Break sebentar. Saya minta waktunya 3 menit dulu ya. Nanti kita lanjutkan ya.
Oh ya, silakan Alvan. Mohon maaf tadi break sebentar ya. Oke, silakan bisa dilanjutkan Alvan. Bisa share screen kembali. Oke. Tadi aku nyoba untuk masukkan triangle, memasukkan nilai ini, hasilnya 25. Kemudian langsung aku arahkan untuk exit. Seperti ini, Pak. Oke. Untuk Ya, codingannya oke. seperti ini. Oke, jadi ini tadi sudah pakai metode juga ya tadi di atasnya ya. Coba di scroll up lagi. Pakai metode tadi. Def option, oke. Terus untuk kalkulasinya tidak dimasukkan ke metode ya. Oke. Oh, enggak, Ya, Pak. apa-apa. Belum. Ya. Oke. Ya, udah. Oke, silakan boleh stop share. Baik, Pak. Terima Alvan, kasih, ya. Pak. Oke, ya sama-sama. Oke, saya kira satu contoh sudah cukup ya. Kita bisa langsung lanjut saja. Oke, saya share screen kembali. Kita akan membahas mengenai NumPy ya. Oke. Oke, jadi untuk pembahasan kita hari ini kita akan belajar basic dari NumPy. Dan untuk part 1 ini kita akan membahas 2 buah sub bahasan, yaitu yang pertama kita belajar basic dari NumPy Arrays. Seperti yang kita pelajari minggu lalu, kita juga mempelajari basic dari collection ya, dari collection, bisa list, bisa tuple dan sebagainya, bagaimana cara mengaksesnya dan bagaimana cara slicing ya, istilahnya kita mengambil item-item tertentu dari sebuah collection, sama seperti NumPy. Nanti kita juga akan belajar mengenai cara mengakses dari NumPy. Dan yang kedua kita akan belajar metode-metode yang dimiliki oleh NumPy. Kita sebut sebagai universal function atau ufuncs. Ini kita gunakan untuk mempercepat proses kalkulasi di NumPy, karena beberapa metode yang disediakan oleh NumPy ini memang lebih baik kita gunakan ya. Bentar, saya coba share screen ini ya dulu. Saya tadi lupa share screen untuk ini. Jadi pembahasan kita nanti kita bagi jadi 2 ya. Yang pertama itu adalah basic dari NumPy itu sendiri ya. Basic dari NumPy itu sendiri. Setelah itu yang kedua kita belajar mengenai universal function. Jadi fungsi-fungsi yang dimiliki atau metode-metode yang dimiliki oleh NumPy ya untuk proses kalkulasi aritmatika sederhana. Nah, kita bisa menggunakan universal function yang disediakan oleh NumPy, karena universal function ini memang library yang include ya, metode yang include di dalam library-nya NumPy, sehingga kalau kita gunakan universal function, proses kalkulasi data di dalam variabel NumPy kita bisa lebih cepat. Oke, jadi kita membahas 2 bahasan utama ini ya untuk hari ini. Oke, saya kembali lagi ke slide ya. Jadi NumPy Arrays ini kita gunakan sebetulnya untuk memproses data-data yang kita simpan ya, mirip seperti collection. Jadi data itu kita simpan dalam bentuk arrays ya. Jadi NumPy ini selain NumPy ada juga Pandas ya. Ini kita gunakan memang untuk memproses data di data science, dan memang banyak sekali kelebihan yang dimiliki oleh NumPy dan juga Pandas yang nanti akan mempermudah kita sebagai data science programmer untuk mengakses data-data yang kita miliki di variabel-variabel yang kita miliki. Dan kedepannya juga nanti kalau Anda belajar machine learning ya, Anda akan banyak berinteraksi dengan variabel NumPy, karena data yang kita miliki itu kebanyakan akan kita simpan dalam bentuk NumPy, seperti itu. Oke, dan untuk Pandas ini nanti kita akan pelajari setelah kuis yang pertama ya. Jadi kita pelajari mungkin di week ke-5 ya, week ke-5 atau week ke-6 ya, nanti kita lihat saja. Dan yang akan kita pelajari di basic NumPy ini kita kira-kira nanti kita akan belajar mengenai atribut-atribut yang dimiliki oleh NumPy ya, dan bagaimana cara kita mengakses indeks ya yang ada di NumPy, dan juga kita akan melakukan slicing arrays ya. Jadi slicing arrays itu sama dengan indexing,
Cuman yang kita ambil nanti beberapa item sekaligus di dalam sebuah array. Dan yang keempat, kita akan belajar bagaimana cara melakukan reshaping dari array. Nah, array itu kita tahu ya, array itu bisa 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, dan n dimensi. Kita bisa lakukan reshaping ya, kita bisa ubah shape dari sebuah array. Dan yang terakhir nanti kita juga akan belajar bagaimana cara melakukan join sama splitting dari array ya. Dari 2 array kita jadikan 1, dan dari 1 array kita bisa jadikan 2 buah array, seperti itu. Oke, kita mulai dari belajar mengenai NumPy attributes terlebih dahulu ya. Jadi NumPy itu memiliki beberapa atribut yang bisa kita gunakan ya. Ya, kita akan belajar mengenai atribut NumPy, dan kita mulai dari atribut random terlebih dahulu ya. Jadi atribut random ini kita gunakan untuk melakukan randomisasi, randomize item yang ada di dalam sebuah NumPy. Bisa NumPy dalam bentuk 1 dimensi, array 1 dimensi, 2 dimensi, atau 3 dimensi ya. Kita batasi sampai 3 dimensi terlebih dahulu. Walaupun sebetulnya NumPy ini bisa kita gunakan untuk array n dimensi, bisa 4 dimensi, 5 dimensi, sampai n dimensi ya. Tapi kita batasi dulu sampai dengan array 3 dimensi ya. Dan salah satu atribut yang bisa kita gunakan di sini, kita bisa menggunakan yang namanya random ya, np.random. Jadi ini kita gunakan untuk mengenerate ya, mengenerate item yang ada di dalam sebuah NumPy. Kita langsung coba saja di sini. Jadi oke, ini saya coba hapus dulu. Oke. Nah, kita mulai dari membuat sebuah variabel NumPy yang isinya itu adalah item-item yang di-generate secara random ya. Yang perlu kita lakukan untuk menggunakan NumPy ini, Anda harus import NumPy as np. Jadi NumPy-nya kita import, kita gunakan alias np, sehingga nanti kalau mengakses atribut-atribut yang ada di library NumPy itu, kita nggak perlu menuliskan NumPy ya, cukup np dot apa, dot atributnya apa, seperti itu. Dan yang kita lakukan di sini, kita ikuti saja code yang ada di slide ya. Kita akan melakukan randomisasi sebuah variabel, kita akan melakukan randomisasi item yang ada di dalam sebuah NumPy. Kita gunakan np.random.set dengan parameter 0. Jadi ini gunanya adalah nantinya kalau kita ingin mengenerate item yang ada di dalam NumPy itu, nilainya itu akan tetap sama ya, nggak berubah. Kita gunakan np.random.set. Jadi nanti code yang ada di bawahnya ini ya, code yang ada di bawahnya np.random.set, waktu kita akan mengenerate item secara random ya di dalam sebuah NumPy, itu waktu kita eksekusi berkali-kali nilainya akan tetap sama. Kalau kita nggak menggunakan ini, nanti nilainya bisa berubah-ubah setiap kali kita eksekusi. Oke, nanti kita coba lihat ya, apa efeknya kalau kita menggunakan np.random.set dan bagaimana kalau kita tidak menggunakannya. Oke, saya coba bikin 3 variabel ya, X1, X2, sama X3. Jadi X1 ini kita akan merandom sebuah NumPy ya, sebuah array 1 dimensi ya. Jadi gini, NumPy itu ya array sebetulnya. Array, tapi kita representasikan dalam library NumPy. Jadi variabel NumPy itu juga bisa kita sebut sebagai array, seperti itu ya. Nah, ini kita misalnya di X1 ini kita akan membuat sebuah variabel NumPy array ya dengan dimensi 1. Dimensi 1 berarti sama seperti list ya. Kita bisa akses nanti menggunakan indeks juga. Oke, jadi seperti ini, ren int 10, ini artinya kita akan mengenerate item di dalam NumPy itu mulai dari angka 0 sampai 9. Sebanyak berapa? Sebanyak 6 item ya. Oke, ini bisa saya ini dulu, saya bisa komen dulu. Setelah itu misal di sini saya print ya. Print X1 seperti ini. Nanti dia akan merandom angka 0 sampai 10 ya. 0 sampai 9, 10-nya enggak terinclude ya. Sebanyak 6. Oke, kita coba eksekusi. Oke, kita tunggu ya.
Jadi kita akan X1 ini akan berisi 6 item value ya. Dan tipenya itu integer ya, tipenya integer. Dan rentangnya itu adalah 0 sampai 10 ya. 10-nya enggak termasuk ya. Jadi kalau di NumPy itu mirip ya dengan collection juga. Kalau kita beri batasan atasnya ini enggak include. Nah, ini kita bisa lihat. Kita punya nilai 6 ya, 6 item di dalam sebuah variabel X1. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan np.random.seed ya? Nah, ini kita coba eksekusi. Tiap kali kita eksekusi, nanti item yang ada di dalam X1 ini akan berubah-ubah. Jadi kita berikan np.random.seed ini tujuannya biar tiap kali kita mengeksekusi code ini ya, itu nanti angka yang di random akan tetap sama. Nah, kita eksekusi lagi, nilainya tetap 503379 seperti itu. Kita coba copy ya, kita coba bikin X2 sama X3 seperti ini. X2 ini nanti dimensinya 2 dimensi, X3 3 dimensi ya. Nah, size-nya ini kita ganti bukan 6 tapi 3,4 ya. Oke, kita mulai dari yang X2 dulu. Apa artinya 3,4? Berarti kita punya 2 dimensi ya, array 2 dimensi dengan jumlah row-nya 3, kolomnya 4. Kalau kita gambarkan seperti tabel ya, jadi nanti tabelnya itu punya 3 row dan 4 kolom. Nah, ini kita coba print X2-nya, dan nanti akan berisi array 2 dimensi, 3524, 7688, 1677. Kita punya 3 row, 1, 2, 3, dan 4 kolom, 1, 2, 3, 4. Ingat kalau kita melakukan indexing ya di dalam array ya, NumPy array, dan juga kalau kita meng-create sebuah variabel NumPy array, indeks yang pertama ini menunjukkan row-nya, indeks yang kedua menunjukkan kolomnya. Jadi kalau size-nya itu 3,4 berarti artinya adalah kita memiliki array dengan row sejumlah 3 dan kolom sejumlah 4 seperti itu. Oke. Bagaimana dengan 3 dimensi? Kalau 3 dimensi, size-nya ini punya 3 indeks ya. Misalnya ini kalau kita ikuti yang ada di slide 3,4,5. Berarti nanti kita memiliki 3 tabel dengan ukuran 4 row dan 5 kolom. Seperti itu. Jadi ini 3 jumlah tabelnya, 4 itu jumlah row dari tiap tabelnya, 5 ini jumlah kolom dari tiap tabelnya. Jadi kita ibaratnya punya tabel sebanyak 3. Kita punya tabel sebanyak 3 dengan jumlah row-nya itu 4 dan kolomnya itu 5. Kita coba cetak X3. Oke, jadi kita punya 3 tabel di sini kan ya. 3 tabel. Nah, tiap tabel ini ukurannya row-nya 4, kolomnya 5. Seperti itu. Nah, ini untuk meng-create variabel NumPy array sampai dengan 3 dimensi. Bagaimana dengan 4 dimensi ya? Kita coba saja ya 4 dimensi. Ini agak visualisasinya mungkin agak sulit ya, tapi nggak apa-apa, kita coba saja. Nah, misalnya seperti ini, saya tambahkan 2. Jadi kalau seperti ini, saya memiliki 2 NumPy array yang ukurannya 3 dimensi. Yang mana di NumPy array itu di dalamnya terdapat 4 row dan 5 kolom. Seperti itu. Oke, nah seperti ini. Nah, saya punya NumPy array ya, 3 dimensi NumPy array sebanyak 2, yang mana NumPy array itu di dalamnya terdapat 4 row dan 5 kolom. Nah, ini nanti akan Anda pelajari lebih detail lagi di mata kuliah machine learning ya, ataupun deep learning, karena nanti data yang kita olah itu bukan berbentuk 3 dimensi lagi, tapi n dimensi. Kita sebut sebagai tensor. Itu nanti kita akan pelajari di mata kuliah machine learning dan deep learning. Jadi ini kita batasi sampai 3 dimensi terlebih dahulu ya, biar tidak membingungkan ya. Kita batasi sampai 3 dimensi terlebih dahulu. Oke, ini untuk meng-create NumPy array menggunakan fungsi atau atribut random ya. Jadi np.random.randin kita akan melakukan
generate item di dalam sebuah NumPy array secara random, dan item yang ada di dalamnya itu adalah item dengan tipe data integer. 10 ini batasannya ya, batasannya, range-nya 0 sampai 10, jadi kita bisa batasi. Size-nya ini itu merupakan ukurannya, seberapa banyak ya, seberapa banyak dimensi, seberapa banyak value atau item yang ada di dalam sebuah NumPy. Kita bisa tahu di sini misalnya saya print X3 ya, seperti ini. Jumlah value-nya berapa? Jumlah item yang ada di NumPy X3 ini berapa? Kita tinggal kalikan saja, 3 kali 4 kali 5. Jadi ada 60. Silakan Anda hitung sendiri. Ini ada 60 value atau 60 item di dalam X3. Kalau X2 ada 12 item. Seperti itu. Kalau X1 ada 6 item. Oke, itu untuk meng-create sebuah NumPy array ya, menggunakan atribut random. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjut. Kalau ada pertanyaan silakan ya, bisa langsung Anda tuliskan di chat ya, nggak perlu menunggu sesi tanya jawab ya. Jadi agar nanti saya bisa tahu kira-kira kalau ada pertanyaan bisa langsung saya jawab ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, ada nih pertanyaan. Oke, dari Yosep, untuk addressnya menurut Bapak lebih nyaman XYZ atau ZYX ya? Terserah sih, saya nggak mempermasalahkan, tapi kalau saya terbiasa XYZ sih ya, XYZ ya. Jadi misalnya 3 dimensi, saya lebih prefer menggunakan XYZ. Tapi kalau N dimension ya, lebih baik menggunakan ABC. Jadi A itu baris 1 dimensi, B 2 dimensi ya, dimensi kedua, C dimensi ketiga dan seterusnya. Karena kalau kita bekerjanya N dimensi, mungkin indeksinya lebih mudah kita kasih inisial ABC sampai Z gitu kan ya. Tapi kalau dimensinya kecil, menurut saya preferensinya bisa menggunakan XYZ. Oke, itu tergantung preferensi ya. Silahkan menggunakan preferensi apa. Oke, ini dari Hasbi. Value randomnya apakah bakal sama? Kalau Anda menggunakan np.random.set, Anda menggunakan ini, pasti nanti value-nya akan sama tiap kali Anda eksekusi code ini. Tapi kalau nggak menggunakan np.random.set ya, itu nanti bisa beda-beda. Ini kenapa kok 0 ya? Ini bisa dikasih angka terserah sih. Kalau 1 boleh-boleh saja. Jadi nanti yang di random itu bisa beda. Ini saya nggak tahu ya, ini di dalamnya karena di dalam method set ini memang dia punya fungsi randomize, randomnya berdasarkan apa saya nggak tahu. Tapi ini atributnya ini parameternya bisa kita isi dengan angka apapun sih. Kalau 2 ya 2 terus ya, kalau 3 terus seperti itu. Kalau ini kita kasih 0 saja. Jadi itu semacam kayak key-nya ya. Kalau 0 berarti yang tergenerate ini. Kalau 1 yang tergenerate ini ya, yang tergenerate ini. Kalau 2 yang tergenerate ini. Nah, mungkin di dalamnya ini ada sebuah perhitungannya, tapi saya nggak tahu. Nanti silakan dibaca di dokumentasinya ya, biar lebih jelas. Dia randomnya berdasarkan apa. Tapi yang jelas np.random.set ini kita gunakan untuk menetapkan value yang ada di dalam item yang ada di dalam NumPy ini, biar waktu kita lakukan eksekusi ya, itu nanti value yang tergenerate nilainya akan bakal sama. Seperti itu, Hasbi ya. Mungkin menjawab? Oke, yang menjawab ya. Oke, nah, kita lanjut ke slide berikutnya ya. Oke, slide berikutnya kita akan menggunakan atribut NumPy yang lain. Ini kita bisa menggunakan ndim, shape, sama size ya. Oke, kita langsung coba saja. Saya bikin code cell baru. Nah, ini saya coba. Misalnya saya menggunakan ndim ya. Ndim ini kita gunakan untuk mengetahui dimensinya. Nah, dimensinya berapa? Kita bisa tahu ya, X1 ini dimensinya kan 1, X2 dimensinya 2, X3 dimensinya 3. Kalau shape ya, kita gunakan untuk mengetahui ya shape dari sebuah NumPy array variabel. Kalau X2 ya ini shape-nya ya, size-nya ini sebetulnya ya, size-nya. Shape-nya itu berapa. Tapi kalau size ini ya, size ini kita gunakan untuk mengetahui jumlah item yang ada di dalamnya.
Jadi agak sedikit berbeda ya. Parameter size di sini itu menunjukkan shape-nya ya. Sedangkan kalau atribut dot size ini menunjukkan jumlah item yang ada di dalam sebuah NumPy array variabel. Oke, kita bisa coba saja misalnya kita print ya. Kita print dimensinya ya. Misalnya x3.ndim seperti ini. Oke, kita cetak endingnya. Ini kita copy, kita paste saja. Seperti ini untuk shape-nya, ini untuk size-nya. Ini ya, ini untuk shape, ini untuk size. Jadi untuk endim ini kita gunakan untuk melihat dimensinya, berapa jumlah dimensinya. Ini satu dimensi. Ya, ini satu dimensi, ini 2 dimensi, ini 3 dimensi. Karena contoh kita adalah X3, berarti ya 3 ini ya itunya jumlah dimensinya berapa? 3. Shape-nya berapa? Shape-nya ini 3,4,5. Kita punya 3 tabel dengan ukuran row-nya 4 dan kolomnya 5 seperti itu. Sedangkan size ini kita gunakan untuk melihat jumlah item yang ada di sebuah NumPy array. Seperti itu. Itu untuk atribut. Oke, kita lanjut. Ada juga atribut yang lain ya. Atribut yang lain ini contohnya adalah untuk dtype ya. Dtype ini kita gunakan untuk melihat data type ya dari sebuah item yang ada di dalam NumPy. Jadi misalnya contohnya di sini kita print ya dtype-nya, dtype. Kita print x3.dtype. Nah, tipenya bakalan integer. Tapi kalau kita lihat di sini, ini agak berbeda dengan yang ada di slide ya. Ini saya belum cari kenapa berbeda, tapi setahu saya ini yang di slide ini saya codingnya menggunakan Jupyter Notebooks ya. Waktu eksekusinya menggunakan Jupyter Notebook. Tapi kalau dieksekusi di Google Colab ya, ternyata waktu menggunakan fungsi RenIn ini, dia akan dikenali sebagai integer 64, bukan integer 32. Tapi kalau dieksekusi di Jupyter Notebook, kemungkinan hasilnya integer 32. Tapi ini saya coba nanti cari ya, kenapa kok yang di slide ini dia tipenya integer 32. Nah, tapi kalau mungkin ini saya kasih RenIn 32 ya, seperti ini mungkin nanti hasilnya 32. Oh, nggak bisa ya. RenIn 32 nggak ada fungsinya. Oke, nanti saya coba cari ya, kenapa ini di type-nya integer 32. Tapi yang jelas kalau kita menggunakan fungsi RenIn di Google Colab ini, dia akan dikenali sebagai integer 64 ya. Oke, kita lanjut ke atribut yang lain ya. Atribut yang lain ini kita gunakan item size sama n bytes. Jadi item size ini kita gunakan untuk melihat size ya, ukuran memori yang dibutuhkan untuk menyimpan satu item di dalam sebuah NumPy array. Sedangkan kalau n bytes itu adalah totalnya, total memori dari item yang ada di sebuah NumPy array. Seperti itu. Jadi kalau kita coba saja misalnya menggunakan item size ya. Item size itu per item menghitung memorinya. Seperti ini. x3.itemSize ya. Kita kasih byte seperti ini. Sedangkan untuk yang n bytes itu totalnya, total memori dari satu NumPy array. Memori yang digunakan untuk menyimpan atau meng-create ya sebuah variabel NumPy array. Nah, kita gunakan yang paling besar saja karena dimensi yang paling besar adalah X3. Jadi kita pengen tahu ini item size-nya sama jumlah byte-nya seperti ini. Ini oke, seperti ini. Kalau kita lihat, nah ini kita eksekusi. Ini agak berbeda juga ya, karena di Google Colab ini waktu kita eksekusi dia dikenali sebagai integer 64, sehingga tiap item ya, tiap item yang ada di X3 ini ya, saya coba print X3 dulu. Print X3, tiap item yang ada di X3 dia akan disimpan dan membutuhkan memori sekitar 8 bytes. Ini 8 bytes, satu item di dalam variabel X3.
Totalnya berapa? Totalnya tinggal dikalikan saja karena kita punya 60 kan ya, 60 item di dalam X3, jadi ya 60 dikalikan 8, hasilnya 480 bytes. Seperti itu. Jadi bedanya item size itu size per itemnya, kalau n bytes size satu NumPy array. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke accessing single element ya. Jadi untuk NumPy atributnya kita contohkan hanya 2 saja ya, bukan 2 sih, beberapa ya. Random, ndim, shape, size, dtype ya, item size sama nbed. Biasanya yang sering digunakan ini untuk mengetahui ini ya, jumlah dimensi, shape sama size ini sering digunakan biasanya untuk coding machine learning ya. Nanti kalau Anda membuat aplikasi yang memanfaatkan machine learning, biasanya biar nggak bingung ya, shape dari sebuah NumPy itu berapa, ini yang sering digunakan biasanya, ndim, shape sama size. Dtype ini juga sering digunakan ya. Kalau item size sama nbed ini saya jarang menggunakan sih, karena saya nggak jarang ya, saya jarang punya kebutuhan untuk mengetahui ya memori dari satu NumPy. Tapi kalau pengen tahu ini ada, bisa menggunakan item size atau nbed ya. Dan masih banyak atribut-atribut yang lain sebetulnya. Nanti bisa dibaca sendiri di dokumentasinya NumPy ya. Biasanya tergantung kebutuhan. Nanti kalau Anda punya kebutuhan apa ya untuk mengetahui informasi dari sebuah NumPy, nanti Anda bisa buka dari mana, dari dokumentasinya NumPy. Nah, ini untuk atribut dari NumPy. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke accessing elemen ya? Kita mulai dari accessing single element dulu. Oke, belum ada. Kalau belum ada, saya lanjut ke slide berikutnya. Kita coba mengakses ya elemen ya, single element dari sebuah NumPy. Single element itu bukan berarti kita ingin mendapatkan satu value atau satu item di dalam sebuah NumPy. Bisa juga beberapa item ya. Beberapa item di dalam sebuah NumPy. Jadi seperti mirip ya, seperti dengan list yang ada di collection-nya Python. Jadi misalnya ini saya print saja ya. Kita mulai dari yang dimensi yang paling kecil dulu. Print X1 seperti ini. Nah, kita punya 6 item di dalam NumPy dalam X1 ya, dalam array X1. Misalnya saya ingin mengakses item ke indeks keempat ya, seperti ini X1 4 seperti ini ya. Jadi yang saya akses nanti adalah angka 7 ya, karena indeks keempat itu 7. Ingat kita indeks itu kita mulai dari 0, 1, 2, 3, 4 ya. Dan juga kita juga bisa menggunakan negative indexing ya, seperti di collection, di list collection. Nah, jadi kalau indeksnya negatif, kita ambil itu, kita mulai dari item yang paling terakhir. Kalau seperti ini nanti yang kita akses adalah angka 9. Kalau minus 2 yang kita akses angka 7 dan seterusnya. Oke, itu untuk yang dimensinya 1. Kita coba yang dimensinya 2 ya. Kalau dimensinya 2 seperti apa? Ya, seperti ini. Kita print dulu X2-nya. X2 itu 2 dimensi ya, 3 kali 4 ya. Row-nya 3, kolomnya 4. Misalnya saya ingin mengakses sebuah item yang ada di dalam X2. Misalnya saya ingin mendapatkan item X2 yang ada di dalam X2 yang ada di indeks 2,0 seperti ini misalnya. 2,0 artinya saya akan mengakses item yang ada di row kedua, kolom ke-0. Row kedua apa? Row kedua adalah 1 ya, ini row kedua. Kolom ke-0 berarti angka 1 ini yang akan kita ambil. Nah, kalau kita eksekusi berarti yang kita ambil angka 1. Bagaimana jika saya ingin mengambil angka 2 di sini? Kira-kira ada yang bisa menjawab? Saya ingin mengambil item 2 di sini, kira-kira indexing yang perlu saya tuliskan di dalam square bracket ini apa kira-kira? 0,2. 0,2, kebalikannya ya. 0,3, kok ada 0,3? Kalau 0,3 ya berarti 4 yang diambil ya. Salah Pak, typo ya. tadi.
Sorry. Ya, 0,2. Ya, jadi seperti ini untuk indexing array 2 dimensi di NumPy. Kurang lebih mirip dengan list juga ya. Jadi indeks pertama ini menunjukkan row-nya, indeks kedua menunjukkan kolomnya untuk yang 2 dimensi. Kita juga bisa memodifikasi ya. Misalnya kita memodifikasi sebuah item di dalam X2 misalnya, di indeks 0,0 misalnya. Ini saya modifikasi nilainya menjadi 12. Jadi yang 3 ini kita modifikasi, kita edit menjadi 12. Ini saya kasih di code cell yang baru saja. Misalnya kita ingin memodifikasi item di dalam sebuah NumPy seperti ini. Kita print X2. Jadi yang item yang ada di row 0,0 itu nanti jadi 12 seperti ini. Oke. Ini untuk accessing single element ya. Ini ada sebuah exception ya, pengecualian. Kita tidak bisa menyimpan variabel dengan data tipe dengan tipe data yang berbeda dalam sebuah NumPy array. Jadi misalnya ya, kita tadi sudah definisikan bahwa X1 itu adalah NumPy dengan tipe data integer. Jadi semua item yang ada di dalam X1 itu merupakan tipe datanya adalah integer. Misalnya kita mau menambahkan item yang baru ya di sini. Misalnya saya menambahkan item yang baru, misalnya X1, bukan menambahkan item yang baru sih, tapi mengubah item yang ada di X1 di indeks ke-0 itu saya ubah menjadi 3,14159. Ini merupakan nilainya pi ya. Ini saya coba print sekarang. Apakah ya nanti item yang ada di indeks ke-0 di X1 itu akan menjadi 3,14. Ternyata tidak, dia akan diubah menjadi integer. Seperti itu. Jadi NumPy array itu memiliki tipe yang fix ya. Jadi ini berarti artinya adalah apabila Anda nanti ingin mengubah atau menginsertkan ya item baru ke dalam sebuah NumPy ya, maka value-nya akan menjadi truncated ya, diubah menjadi tipe data yang aslinya yang ada di NumPy array tersebut. Oke. Jadi Anda harus pahami ini ya. Jadi kalau nanti ingin membentuk NumPy, itu Anda tentukan tipe datanya apa. Kalau amannya bisa menggunakan tipe data yang double ya. Nanti kalau untuk perhitungan machine learning, pasti perhitungannya di dalamnya bisa, nilainya itu bisa ada komanya, jadi bisa menggunakan double. Oke, itu untuk accessing single element ya. Accessing single element tadi yang saya maksud bukan itu ya, bukan mengakses lebih dari satu elemen, tapi mengakses satu elemen. Kalau yang slicing ini, itu kita bisa mengakses lebih dari satu item di dalam sebuah array. Oke, itu untuk yang single element. Kita masuk ke array slicing. Jadi array slicing ini kita mengakses multiple elemen, beberapa item sekaligus di dalam sebuah array. Elemen sama item itu sama saja ya, kita gunakan item ya, berarti merujuk ke elemen itu ya. Jadi untuk mengakses multiple elemen ya, atau mengakses sub array di dalam sebuah NumPy array, kita bisa menggunakan indexing seperti ini. Kita pisahkan dengan kolon ya, atau titik 2 seperti ini. Misalnya kita ingin mengakses sebuah array X ya, itu kita memiliki 3 parameter di sini dan dipisahkan dengan titik 2, start, stop, sama step. Jadi start itu kita mau mengakses itu mulai dari item yang mana, di indeks yang mana. Stop ini kita mau mengakses itu sampai dengan indeks keberapa. Stepnya ini jumlah langkahnya. Nah, jumlah langkahnya untuk mengakses start sama stop ya. Kalau kita tidak tidak menentukan start sama stop, start, stop sama stepnya, maka NumPy akan secara otomatis setting value startnya itu mulai dari 0, stop itu sampai dengan size-nya, sampai dengan indeks yang terakhir dari sebuah NumPy array, ya.
Sedangkan step itu secara default akan nilainya sama dengan 1. Oke, kita akan coba langsung. Kita mulai dari yang array yang dimensinya 1 dulu ya. Jadi X sama dengan np.range. Nah, np.range ini beda dengan np.random ya. Kalau np.range ini kita item yang ada di dalam array-nya itu tidak kita random, tapi kita kasih item yang nilainya itu range-nya antara 0 sampai 9 seperti ini. Jadi nanti kalau kita coba print ya, print X seperti ini, nilainya itu adalah itemnya mulai dari 0 sampai 9. Kita nggak menggunakan np.random.rand ini ya, tapi np.range, kita kasih parameter 10, berarti nanti kita akan mengenerate sebuah array X yang isinya itu itemnya mulai dari angka 0 sampai 9. Misalnya kita gunakan ini ya, seperti ini, X titik 25. Nah, X titik 25 artinya adalah kita akan mengakses indeks ke 0 sampai indeks ke 4 ya. Jadi 5-nya enggak termasuk. Jadi yang kita ambil 0, 1, 2, 3, 4. Kita coba print. Ini kelebihan satu round bracket. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan indeks ke-4. Kalau sampai dengan indeks ke-9 ya, kita tuliskan aja 10 seperti ini. Oke, atau indeks ke-7 mungkin. Jadi sampai 6 nanti. Oke. Nah, itu untuk mengakses elemen ya, multi elemen ya di dalam sebuah NumPy. Ada juga kalau kita menggunakan seperti ini, kurang lebih mirip dengan yang ada di collection ya. Kalau seperti ini misalnya 5.2, berarti kita akan mengakses dimulai dari mana? Dimulai dari 5. Ya. Dimulai dari 5, berarti indeks ke-5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, yang kita akses 5 sampai item terakhir yang ada di array tersebut ya. Jadi 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kita juga bisa menggunakan seperti ini ya. Kita menggunakan 2 buah parameter yang dipisahkan dengan titik 2 seperti ini kan ya. Kita coba kembali lagi, ini sebetulnya kan ada 3 parameternya kan ya. Kalau kita hanya menggunakan 1 parameter ya, misalnya seperti ini ya, titik 27 ya, berarti yang kita setting itu hanya stopnya saja ya. Titik 27 yang kita setting stopnya saja. Kalau 5.2 yang kita setting startnya saja. Kalau 4.27 yang kita setting start sama stopnya. Stepnya nggak kita setting. Kalau nggak kita setting berarti stepnya 1 kan ya. Oke, kita coba next dulu. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba cetak dulu. Berarti yang seperti ini kita mengakses mulai dari indeks ke-4 sampai dengan indeks ke-6, 4, 5, 6. Atau juga bisa kita gunakan seperti ini ya. Kita coba gunakan seperti ini. Titik 2, titik 2, 2. Kolon-kolon titik 2. Jadi kita akan mengakses semua elemen yang ada di dalam X ya. Kita akan mengakses semua item yang ada di dalam X, tapi dengan stepnya 2. Kelipatan 2. Nah, kalau kita cetak seperti ini. 0, 2, 4, 6, 8. Kalau seperti ini kan ini startnya nggak kita setting, stopnya nggak kita setting, tapi yang kita set itu adalah stepnya. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, seperti ini ya berarti sama persis dengan ini ya. Kita mengakses semuanya kan ya, start, stop, sama stepnya nilainya default. Seperti itu. Atau seperti ini, misalnya startnya kita setting, stepnya kita setting. Nah, kalau seperti ini berarti kita mulai dari indeks ke-1 ya, sampai dengan indeks terakhir dengan kelipatan 2. Jadi nolnya enggak masuk ya, 1, 3, 5, 7, 9 seperti itu. Kita juga bisa menggunakan negatif indexing sih. Di sini misalnya titik 2, titik 2, 1, titik 2, titik 2 minus 1, berarti kita aksesnya itu stepnya mulai dari yang paling belakang. Jadi kayak reverse-nya ya, 97, 654, 321, 0. Atau kita bisa mulai juga dengan startnya mulai dari 5 misalnya. Stepnya minus 2. Jadi yang kita mulai 0, 1, 2, 3, 4, 5. Mulai ini ya. 0, 1,
1, 2, 3, 4, 5. Kita mulai dari 5 dengan stepnya itu minus 2. Jadi yang dicetak 5, 3, 1. 5, 3, 1. Nah, seperti ini. Nah, ini silakan nanti Anda bisa coba-coba sendiri ya. Itu untuk assessing subarrays ya. Bagaimana untuk yang 2 dimensi ya? Ini yang 1 dimensi. Kita coba yang 2 dimensi. Kalau yang 2 dimensi, kita coba print dulu X2-nya. Nah, ini seperti ini X2-nya. Nah, kalau untuk 2 dimensi, kurang lebih sama dengan 1 dimensi, cuman kita punya 2 parameter ya. Parameter row-nya sama kolumnya kan ya. Misalnya ini saya mau mencetak ya, gini, X2 dengan indeks titik 2, titik 22, dan titik 23. Artinya apa? Artinya adalah saya akan mengakses indeks row kedua ya, row kedua ya, row kedua dan kolom ketiga. Sebentar, ini saya coba print aja biar nggak bingung. Ini saya coba komen. Nah, kalau seperti ini saya akan mengakses row kedua ya, row stopnya row kedua. Kita mulai dari indeks row ke 0 ya. Ini gini aja biar nggak bingung. Saya tambahkan code di sini ini untuk print X2. Oke. Kalau seperti ini ya, saya akan mengakses row-nya itu dimulai dari 0 sampai ke 2 ya, sampai ke 2 tapi 2-nya nggak include ya. Sedangkan kolomnya mulai dari kolom indeks ke 0 sampai indeks ke 2, 3-nya nggak include ya. Kalau kita lihat yang diakses itu cuma ini aja, ini sama ini ya. Seperti itu. Atau misal kita coba lagi yang lain ya. Misalnya seperti ini. Print X2, indeksnya titik 23, titik 2, titik 22. Jadi sebetulnya sama ya dengan yang 1 dimensi. Bedanya cuma ini, kita punya 2 indeks ya di sini ya. Indeks untuk row-nya sama indeks untuk kolomnya. Kalau seperti ini bagaimana? Yang akan kita ambil adalah mulai dari indeks ke 0 sampai ke row indeks ke 0 sampai ke 2 ya. Dan untuk kolomnya itu kita ambil semua ya. Kita ambil semua, kan ini start stopnya nggak kita setting. Jadi start sama stopnya itu mulai dari kolom indeks ke 0 sampai kolom indeks ke 3 karena maksimal indeksnya ini ada indeks ketiga ya. Stepnya 2. Artinya adalah kita ambil itu hanya ini ya, 1271 287 seperti itu. Kita coba print 1271 287. Kurang lebih sama sebetulnya ya dengan 1 dimensi ya, array 1 dimensi, bedanya cuma kita punya 2 indeks gitu aja. Begitu juga untuk yang itu ya, 3 dimensi. Oke. Bagaimana kalau seperti ini? Saya coba kasih pertanyaan ya. Misalnya saya mau mencetak seperti ini. Sorry, saya belum kasih ininya. Nah, kalau seperti ini kira-kira yang tampil apa? Yang mana ini? Bisa di jawab mungkin di chat. Yang kita ambil kira-kira apa? Oke, 3. Kok 3? 12,4. Oke, ada lagi mungkin? Oke, kita coba eksekusi saja. Betul, 12,4 ya. Kenapa 12,4? Karena yang kita ambil kan row pertama saja. Kan ini untuk row-nya kita hanya ambil row indeks ke 0 kan ya. Sedangkan untuk kolomnya kita ambil mulai start sama stopnya, default ya, start sama stopnya, kelipatan 3. Berarti yang kita ambil ya, ini dan ini kan ya, 12,4. Oke, saya kira cukup jelas ya. Oke.
Bagaimana kalau misalnya saya mau mengambil 7,8? Ada yang bisa kasih jawabannya mungkin? Yang saya ambil itu 7,8. Kira-kira apa? Oke, kita coba saja ya jawaban dari Yosef. Ya, X. Oke. Ya, kita coba X2. 1,2,2. Oke, jawaban dari Michael Andreas juga betul ya. 1,22 juga bisa. Karena kan seperti ini kita ambil single elemennya kan ya, single elemen dari single row dari indeks ke-1. Oke, ya saya kira beberapa yang sudah menjawab sudah mencerminkan itu ya tingkat pemahaman Anda. Jadi saya bisa next ke kalau indeks hasilnya 2 dimensi ya. Kalau punyanya punya Yosef tadi hasilnya 1 dimensi ya. Oke. Kalau punyanya Andreas hasilnya 2 dimensi. Ya, jadi sebenarnya ini dimensinya kalau kita coba gini ya. Dimensinya nanti 1,2. Kalau punyanya Yosef jadinya 1 dimensi. Ya. Jadi sebetulnya datanya sama cuma dimensinya beda ya. Dimensinya beda. Oke. Ya, makasih Yosef itunya masukannya. Jadi kalau kita mau akses menggunakan range ya, berarti nanti otomatis outputnya itu menjadi lebih dari 1 dimensi. Kalau punyanya Yosef ini kan kita nggak menggunakan range ya untuk yang row-nya, jadi hasilnya 1 dimensi. Oke. Kalau seperti ini hasilnya jadi 2 dimensi. Ya, tapi value-nya akan tetap sama ya. Oke. Oke, kalau dimensi non itu fungsinya apa? Sering muncul kalau pakai TensorFlow. Ya ini saya juga sedikit lupa. Saya lupa kalau yang TensorFlow itu kalau non itu biasanya dimensinya seperti apa? Biasanya kalau kita pakai TensorFlow ya, kadang nanti waktu kita tuliskan shape gini kan mungkin maksud shape seperti ini. Nah, ini kadang ada non gitu kan ya. Itu saya pernah mengalami seperti itu, tapi saya lupa waktu itu alasannya kenapa. Nanti saya coba cari ya, karena kita sekarang lagi bahas NumPy ya, bukan TensorFlow ya, Yosef ya. Kalau TensorFlow nanti kita bahas di mata kuliah Deep Learning ya. Oke. Kalau dimensi non itu seperti apa? Oke. Nanti kita bahas di mata kuliah Deep Learning kalau gitu. Kita fokus ke NumPy dulu ya, Seth. Oke, next kita gunakan reshaping ya. Nah, reshaping ini kita gunakan untuk mengubah dimensi dari sebuah array, NumPy array ya. Contohnya seperti ini, kita punya array grid misalnya ya. Grid sama dengan np.arrange 1,10 ya, dot reshape 3,3 seperti ini. Nah, atau gini aja, kita nggak usah pakai ini, kita print dulu ya, print grid seperti ini. Nah, kalau kita seperti ini ya, kita punya satu ya, dimensinya satu dimensi. Yang mana isinya itu ada 9 item di dalam grid ini kan ya. Nah, kita sebenarnya bisa mengubah ya. Kita bisa mengubah menjadi dimensi 2. Nah, bagaimana kalau mengubahnya? Kita bisa menggunakan grid.reshape. Di dalam metode reshape ini kita bisa tambahkan parameter untuk dimensinya. Kita ubah menjadi 2 dimensi, yang mana row-nya itu jumlahnya 3, kolomnya jumlahnya 3. Terus kita coba cetak. Jadi
hasilnya menjadi array 2 dimensi ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bagaimana jika saya ubah menjadi 5,2? Apakah bisa? Tidak bisa. Karena apa? Karena item yang ada di dalam grid ini jumlahnya 9. Kalau saya ubah bentuknya menjadi 5,2, 2 dimensi dengan jumlah row-nya 5, kolomnya 2, kan 10 itemnya, jumlah itemnya. Itu nggak bisa kita lakukan. Yang bisa itu adalah 3,3 atau 1,9. 1,9 bisa juga. Kalau 1,9 hasilnya sama ya. Sama seperti 1 dimensi, cuman dia dikenali sebagai 2 dimensi seperti itu. Kalau 9,1 seperti apa? Kalau 9,1 sama ya. Kalau 2,9 kita coba saja. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena 18. Itemnya 18 kalau seperti ini kan ya. Kalau itemnya 2,9 berarti kita punya shaping yang row-nya 2, kolomnya 9. Nggak bisa. Karena itemnya cuma 9 di sini. Nah, tapi misalnya kita punya lagi ya, seperti ini misalnya 1, berapa ya? 1,17 ya. Berarti kita punya item itu range-nya mulai 1 sampai 16. Nah, kalau seperti ini saya bisa ubah menjadi 4,4 ya. Nah, 4,4 karena 4 kali 4 16 hasilnya. Atau 2,8. Atau 8,2. Seperti ini. Nah, atau kalau kita nggak ubah tadi seperti ini kan ya. Jadi kalau jadi 8,2 ya berarti dia punya row 8, kolomnya 2. Jadi kalau row-nya 8 ya 1, 2, pindah row, 3, 4, pindah row, 5, 6, pindah row, dan seterusnya. Ini juga cukup penting ya, karena nanti kalau Anda menggunakan neural network ya, atau machine learning ya, untuk bikin artificial neural network, input dari tiap neuron itu menggunakan NumPy nantinya. Ukurannya, dimensinya kita pastikan harus sesuai. Oke, itu nanti untuk mata kuliah selanjutnya ya, di machine learning atau di deep learning. Itu untuk reshaping array ya. Kita bisa lanjut lagi ke ini ya. Ini reshaping array untuk contoh-contoh yang lain ya. Kurang lebih sama ya. Nah. Atau gini, misalnya kita punya array yang 2 dimensi ya. Bentar. Array-nya 2 dimensi, misalnya yang X2 ya. Ini kita copy aja. Ini kita taruh di sini. Saya kasih misalnya grid gini ya. Saya pakai array 2 dimensi, misalnya ukurannya 4 kali 4 ya, seperti ini. Oke, kalau kita print, gridnya jadi 4 kali 4 kan ya. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 2,8 ya. Atau 8,2. Karena dia kan 2 dimensi gitu ya. Atau kita ubah jadi 1,16 juga bisa. Ya, seperti ini. Nah, kalau bentuk aslinya kan tadi seperti ini ya. Bentuk aslinya 4 kali 4 seperti ini. Nah, kalau misalnya seperti ini ya, kita coba pengen tahu ya, kalau diubah menjadi 1,16 itu urutannya seperti apa? 8382, 8430. Jadi dia bacanya by itu ya. Yang dibaca itu tiap row-nya dulu baru kolomnya. Kalau satu row sudah selesai, lanjut ke row yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Oke. Jadi untuk slicing atau reshaping array itu seperti itu. Oke, sebelum masuk ke concatenation ya, sebelum masuk ke concatenation mungkin ada pertanyaan. Kita break dulu mungkin 5 menit ya, atau 9 menit lah.
kita bulatkan menjadi 14.20. Nanti kita mulai lagi pukul 14.20. Kalau ada pertanyaan, silakan bisa dituliskan di chat ya. Oke. Oke, ini ada pertanyaan dari Yosep ya. Oke, bagaimana cara membuat NumPy kosong? Apakah perlu dari list kosong kemudian dikonversi? Ya, bisa jadi seperti itu. Ini memang saya belum jelaskan tadi bagaimana cara membuat array yang custom ya, NumPy array yang custom. Karena sebelum-sebelumnya yang kita bahas tadi, kita membuat NumPy array itu menggunakan random sama menggunakan ini ya, range ya. Nah, sebenarnya kita juga bisa membuat NumPy yang nilai itemnya itu random. Ya, seperti ini. Jadi misal kita mau membuat sebuah array indeksnya misalnya X ya, X sama dengan np.array ya. Di dalam NumPy.array ini kita tambahkan parameter list ya yang mau kita buat ya array-nya. Jadi misalnya kita membuat array satu dimensi ya seperti ini. Terus kita print X ya seperti ini. Nanti dia akan menjadi NumPy array satu dimensi. Nah, bagaimana cara membuat NumPy kosong ya? Ini berarti gini aja, di dalamnya sini ini kita kosongi saja. Nanti NumPy array-nya kosong. Begitu juga untuk membuat array yang multidimensi ya. Ini misalnya saya menggunakan array 2 dimensi ya. Jadi seperti ini, biar nggak bingung saya kasih gini ya. Misalnya array 2 dimensinya itu ukurannya 2 kali 3 ya. Jadi row-nya 2, kolomnya 3. Nah, kalau membuat array 2 dimensi itu kita harus tambahkan seperti ini. Tambahkan square bracket lagi seperti ini. Oke. Nah, ini kita tambahkan. Bentar, biar nggak bingung gini aja. Jadi kita lihat array-nya seperti ini. Ini ya biar bingung ya. Nah, jadi di dalamnya metode np.array itu kita tambahkan square bracket ya. Seperti ini, square bracket buka, square bracket tutup. Di dalamnya lagi kita tambahkan ini ya, itemnya seperti ini. Kalau seperti ini 2 dimensi. Biasanya cara mudahnya untuk menghitung ini berapa dimensi gitu ya. Kita lihat aja. Square bracketnya ini ada berapa? Pembukanya ada berapa? Ini kan ada 2. 1, 2 kan ya. Nah, sebelum ketemu penutup ya. Jadi kita hitung square bracket, open square bracket sampai ketemu square bracket penutupnya. Kan gini, 1, ini round bracket ya. Ini round bracket bukan square bracket. 1, 2. Kalau seperti ini bakalan menjadi array 2 dimensi. Nah, 2,3 ukurannya. Kalau kita pengen tahu ending-nya, jadi seperti ini, ending. Nah, kalau array 3 dimensi bagaimana? Ya, kalau array 3 dimensi seperti ini. Ini bisa saya tambahkan satu lagi ya. Sebentar. Ini saya copy, saya paste di sini. Saya tab aja. Terus di dalamnya sini saya tambahkan square bracket lagi gitu. Kalau seperti ini nanti menjadi array 3 dimensi. Tadi bukan gini ya, ngitungnya tadi saya bilangnya gini ya, 1, 2, 3 kan ya. Jadi ketemu 3 square bracket open sebelum ketemu square bracket penutup. Kalau seperti ini nanti dia jadi 3 dimensi. Ini biasanya kalau saya menjelaskan cara mudahnya seperti ini untuk mencari number of dimension ya dari sebuah NumPy array. Nah, kalau nggak pakai tab gini bisa nggak? Bisa saja. Ini kan biar mudah melihatnya kan saya bikin seperti itu ya. Ini kalau seperti ini malah agak sulit nanti ngelihatnya kan ya. Kalau seperti ini ya bisa-bisa saja. Nggak ada ketentuan harus pakai tab gitu ya untuk membuat array. Itu biasanya untuk mempermudah saja penjelasannya. Nah kalau seperti ini kan sulit ya. Nyari melihat dimensinya kan sulit.
kalau bikin seperti ini bisa-bisa saja. Ini jadi array 3 dimensi, tapi nggak kelihatan ya jumlah square bracketnya itu berapa. Ya, tapi kalau gini ngitungnya gampang, 1, 2, 3, sebelum ketemu square bracket penutup, berarti ini 3 dimensi, seperti itu. Biasanya salah nanti waktu ini ya, menentukan open square bracketnya sama close square bracketnya itu yang agak sulit nanti. Oke. Nah, itu untuk itu ya, membuat custom NumPy array. Ya, jadi NumPy array yang dia isinya custom, bukan di generate, bukan pakai range, bukan pakai random. Oke, ya itu untuk jawaban dari siapa itu ya, Yosep ya. Oke ya. Oke, kita lanjut ke concatenation. Jadi concatenation ini kita gunakan untuk menggabungkan dua buah array, dua buah NumPy array. Jadi kita punya dua buah variabel NumPy array, itu bisa kita gabungkan antara variabel yang pertama dengan variabel yang kedua. Kebalikannya concatenate itu split ya. Nanti kita belajar split setelah ini. Kita bahas yang concatenation terlebih dahulu. Kalau concatenation ini, Anda bisa lihat di sini ada beberapa atribut yang bisa kita gunakan, np.concatenate, np.vstack sama np.addstack ya, hashtag. Ini untuk concatenate yang secara vertikal, ini secara horizontal. Nah, kita mulai dari yang sederhana dulu, yang concatenate dulu. Kalau concatenate ini mudah ya, karena kita cukup memiliki dua buah variabel NumPy array satu dimensi. Nah, misalnya saya punya X sama dengan np.array. Di dalamnya ini kita punya variabel 1,2,3. Terus Y-nya 321. Nah, kita punya dua buah NumPy array ya, satu dimensi. Ini mau saya gabungkan X sama Y. Gimana caranya? Caranya adalah kita menggunakan np.concatenate. Ya, dengan parameter yang di dalamnya itu kita tuliskan X, Y seperti ini. Di dalam square bracketnya kita tambahkan X, Y. Ya, memang penulisannya seperti ini. Kita coba print Z. Nah, jadi nanti isinya 1, 2, 3, 3, 2, 1. Concatenate ini biasanya kita gunakan untuk yang array-nya satu dimensi ya, bukan multidimensi. Yang multidimensi nanti kita menggunakan ini, vstack sama hashtag. Karena kita bisa mengkombinasikan dua buah array secara horizontal atau secara vertikal. Tapi mungkin kita batasi contohnya sampai 2 dimensi saja ya, biar nggak bingung gitu ya. Nah, misalnya saya punya satu variabel lagi, misalnya U ya. U sama dengan ini dia bukan NumPy array tapi list ya. Seperti ini. Jadi U-nya ini bukan NumPy array tapi list. Nah, kita bisa juga menggabungkan NumPy array itu dengan list. Walaupun ini variabelnya kan beda, U sama X sama Y kan ini, X sama Y itu beda sama U. U ini list bukan NumPy array. Tapi kalau kita menggunakan concatenate ya, itu bisa untuk menggabungkan NumPy array dengan list ya, seperti ini. Oke. Lanjut lagi ke ini, concatenate ya. Concatenate ini juga sebenarnya bisa kita gunakan untuk yang variabelnya itu 2 dimensi ya. Bukan hanya 1 dimensi sih, tadi saya bilang 1 dimensi. Bisa juga kita gunakan yang 2 dimensi. Jadi seperti ini misalnya, saya membuat sebuah variabel grid sama dengan np.array. Ini kita membuat variabelnya itu variabel array 2 dimensi. Ya, seperti tadi yang saya jelaskan, biar nggak bingung ya, saya kasih tab seperti ini biar lebih mudah untuk dipahami. Oke, karena kita membuat 2 dimensi, jadi seperti ini 1,2,3 dan 4,5,6 ya. 4,5,6 seperti ini. Ini 2 dimensi ya. Oke, square bracketnya 2, 1, 2 sebelum ketemu ini ya, sebelum ketemu close bracket ya, close square bracket. Jadi ini dimensinya 2. Kita print dulu. Print grid.
Seperti ini. Nah, 2 dimensi ya. Oke, kita coba bikin grid 2. Grid 1 sama grid 2 itu nilainya sama. Value atau itemnya sama ya. Biar mempercepat aja. Gini. Kita ingin, grid 2 itu bukan ini. Jadi grid 2 ini dia merupakan concatenate antara 2 buah grid ya. Nah, caranya gimana? Grid 2 sama dengan np.concatenate seperti ini. Concatenate di dalamnya kita tambahkan parameter grid, grid di dalam square bracket ya. Jadi dia nanti akan menggabungkan 2 buah grid ini. Kita coba print. Nah, jadinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang kita gabungkan ini secara vertikal ya, secara vertikal. Jadi row-nya itu kita tambahkan grid yang pertama sama grid yang kedua, walaupun nilainya sama ya. Nilainya sama ya. Kan ini grid sama grid kan ya. Jadi 2 buah grid itu kita gabungkan secara vertikal. Jadi kolomnya yang kita tambahkan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita tambahkan lagi jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bagaimana jika kita ingin menambahkan itu secara horizontal? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 4, 5, 6. Yang kita gabungkan menggunakan kolomnya, bukan row-nya. Caranya juga cukup mudah ya. Nah, di sini saya misalnya bikin grid 3. Grid 3 sama dengan np.concatenate grid, grid ya. Grid, grid. Kita tambahkan di sini aksis sama dengan 1. Berarti yang kita akan lakukan penggabungan itu secara horizontal. Seperti itu ya. Yang tadi VStack sama HStack ini nanti saya jelaskan. Ini juga secara horizontal sama secara vertikal. Tapi untuk menggabungkan 2 buah array yang dimensinya berbeda. Kalau yang concatenate ini dimensinya kan sama. Kalau untuk yang multidimensi kan ya, ini grid sama grid dimensinya kan kebetulan sama. 2,3, 2 kali 3 sama 2 kali 3 kan. Kalau ini saya tambahkan aksis sama dengan 1, terus saya saya eksekusi, nanti dia akan menggabungkannya itu by kolomnya, bukan by row-nya, seperti itu. Ya, betul kata Yosep. Secara default ya, kalau kita tidak memberikan parameter aksis, itu dia akan menggabungkan berdasarkan row-nya. Kalau seperti ini ya, kalau kita secara default itu sebetulnya seperti ini. Kalau kita nggak kasih parameter aksis, berarti yang kita gabungkan adalah itunya, yang kita gabungkan adalah secara vertikal, row-nya. Seperti itu ya. Oke. Ya, jadi yang kita gabungkan itu secara vertikal. Secara default aksesnya itu 0, aksesnya 0. Aksis 0 berarti kita Y gitu kan ya. Yang kita gabungkan itu Y-nya, sumbu Y. Kalau aksis 1 kan sumbu X-nya, kolomnya seperti itu. Jadi kurang lebih seperti itu ya untuk concatenate ya. Nah, kita masuk ke VStack sama HStack. Kalau kita bicaranya dimensinya lebih dari 1, atau bisa kita sebut 2 dimensi ya. Kalau kita ingin menggabungkan 2 buah array 2 dimensi yang shape-nya berbeda, ukurannya berbeda. Nah, itu bagaimana? Nah, kita bisa menggunakan HStack sama VStack ya. Jadi bisa saya contohkan seperti ini. Misalnya saya punya sebuah variabel X sama dengan np.array. Di dalamnya ini kita punya 3 item, 1, 2, 3. X ini berarti dia 1 dimensi, dimensinya 1, shape-nya 1 ya. Terus saya punya lagi, misalnya grid ya, itu sama dengan np.array, ini kita ikuti saja yang ada di slide. Nah ini 2 dimensi dia, bukan 1 dimensi, atau gini ya. Grid ini saya copy saja, ini saya copy, saya pastekan di sini. Value-nya ini kita ubah menjadi 987, saya samakan dengan yang ada di slide 987 dan 6,5,4. Nah, seperti ini. Nah, ini X sama Y, X sama grid ini kan beda dimensinya ya. X.ndim sama print
grid.ending. Nah, kalau kita lihat ini beda dimensinya. Nah, dimensinya kan ini 1, ini dimensinya 2. Seperti ini. Nah, ini dimensinya 1, ini dimensinya 2. Kan beda dimensi, otomatis juga beda shape ya. Shape-nya beda, dimensinya juga beda. Nah, bagaimana cara kita menggabungkan dua buah array yang dimensinya berbeda? Nah, kita bisa menggunakan yang namanya VStack atau hashtag ya. Untuk yang pertama ini kita coba ya, menggunakan VStack terlebih dahulu. Jadi saya coba bikin variabel baru misalnya ya y sama dengan np.vstack ya. Di dalamnya ini kita beri parameter x, grid ya. Jadi saya mau menggabungkan x sama grid ini yang dimensinya berbeda. 1 dimensi sama 2 dimensi. Kita coba print y. Nah, jadinya 1, 2, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Sama dengan kalau kita menggunakan aksis sama dengan 0. Karena VStack ini kita menggabungkan dua buah array berdasarkan row-nya. Jadi row terakhir kita tambahkan dengan array yang baru. Seperti itu. Oke, itu untuk VStack. Bagaimana dengan hashtag ya? Oke, kita tambahkan code baru di sini. Misalnya ya, saya punya variabel lagi, misalnya z ya. Z sama dengan np.array. Nah, kebetulan Z ini dimensinya 2 ya. Dimensinya 2. Ini ya. Saya copy aja kalau 2 dimensi biar nggak terlalu lama. Z sama dengan np.array, cuman ini nilainya kolomnya cuma 1 ya. Kolomnya cuma 1 di sini. Nah, misalnya seperti ini. Saya ingin menggabungkan Y ya. Saya ingin menggabungkan grid ya. Grid, mungkin gini aja, saya print dulu. Saya print grid, saya print Z seperti ini. Jadi grid itu seperti ini, Z seperti ini. Kalau kita lihat sebetulnya kita bisa menggabungkan hanya jika 99,99 ini, Z ini kita gabungkan secara horizontal. Kalau kita gabungkan secara vertikal nggak bisa. Karena apa? Karena jumlah kolomnya berbeda. Tapi row-nya kan sama ya. Row-nya sama. Jadi kalau kita mau gabungkan ya, misalnya saya punya variabel lagi misalnya x, y, z sudah semua. Misalnya saya punya variabel a ya. A sama dengan np.vstack. Nah, di dalamnya ini kita tambahkan grid, y. Grid, Z ya, seperti ini. Nah, kalau seperti ini, kita coba print A. Nanti dia, salah ya, sebentar. VStack, hashtag ya. Karena kita ingin menggabungkan itu secara horizontal, kolomnya kan ya. Nah, jadinya nanti dia ditaruh di kolom yang paling kanan. Nah, ini tergantung. Kalau ini kan kita punya dimensinya itu, kita coba print ya. Ini kita punya grid itu shape-nya sama Z itu shape-nya, kita coba print. Nah, 2,3, 2,1. Kalau jumlah row-nya sama, berarti kita bisa menggunakan hashtag. Kalau jumlah kolomnya sama ya, kita bisa menggunakan VStack. Seperti itu ya. Tapi kalau jumlah kolomnya sama jumlah row-nya berbeda ya, kita nggak bisa concatenate dua buah array tersebut ya. Nggak bisa kita concatenate kalau dimensinya beda dan shape-nya juga beda. Nggak bisa kita concatenate. Tapi yang jelas kalau pakai hashtag kita harus punya row yang sama. Kalau pakai VStack kita harus punya jumlah kolom yang sama. Seperti itu. Untuk yang VStack ini silakan dicoba nanti ya. Silakan Anda bisa membuat dua buah array yang kolomnya sama tapi row-nya berbeda. Ya, kolomnya sama tapi row-nya beda, itu bisa menggunakan VStack. Jadi kita mengukur menggabungannya itu by row-nya. Seperti itu. Oke. Itu untuk yang concatenation.
Sebelum saya lanjut ke splitting array, mungkin sampai sini ada pertanyaan. Atau mungkin gini, saya kasih satu soal biar Anda juga cukup aktif ya. Silakan Anda concatenate ya, misalnya seperti ini. Saya kasih annotate saja biar nggak bingung. Saya punya array dengan bentuk seperti ini. 4,5,6. 7,8,9. Ini array anggap saja array A ya. Terus saya punya juga misalnya array B ya. Itu nilainya 1,2,3, 4,5,6, 7,8,9. Nah, silakan Anda lakukan concatenation antara array A dan array B menggunakan VStack. Kenapa VStack? Karena dimensinya, shape-nya kan beda. Ini 2,3 ya. Ini kan, nggak bisa di, ini unduh. Loh, nggak bisa diunduh. Oke, ini kan ukurannya 2,3, sedangkan ini ukurannya adalah 3,3. Karena dia memiliki jumlah kolom yang sama, berarti bisa menggunakan VStack. Nah, silakan Anda, saya kasih waktu mungkin 10 menit ya, cukup 10 menit ya. Silakan Anda bikin code-nya, array A sama array B, terus Anda lakukan VStack ya, concatenation menggunakan vertical stack untuk menggabungkan dua buah array ini. Silakan. Nanti code-nya kalau sudah selesai, bisa Anda tuliskan di kolom chat ya, di chat. Nanti yang bisa menjawab paling awal akan mendapatkan additional skor tambahannya. Silakan. Oke, sudah ada yang menuliskan ya, karena nggak sampai 10 menit ternyata sudah ada banyak yang. Oke, Michael Andreas ya. Oke, kita coba copy. Saya coba paste-kan di sini. Oke. 456 789. Oke, ya betul. Terima kasih Michael Andreas. Saya catat dulu ya nilainya karena dapat tambahan skor. Yang lain nanti ada kesempatan ya, nggak usah khawatir. Ini KPC. Oke, kita lanjut ya ke splitting. Splitting ini kebalikannya dari concatenation. Saya clear semua dulu. Oke, kita lanjut ke splitting array ya. Jadi kebalikan dari concatenation itu adalah split ya. Apa itu split? Split itu adalah memisahkan satu buah array menjadi beberapa array ya. Jadi yang simpel di sini misalnya saya punya variabel x ya.
X ini sebetulnya bukan itu ya, bukan sebuah NumPy array tapi list biasa, tapi bisa kita gunakan metode untuk splitting. Misalnya 1,2,3, 99,99, 3,2,1, terus saya punya X1, X2, X3, saya menggunakan np.split ya, seperti ini. Di dalamnya parameternya adalah parameter variabel list yang mau kita split. Jadi X ya, 3,5 seperti ini. Artinya adalah saya akan split variabel list X ya, dan yang saya split itu adalah yang nilainya kurang dari 3, indeksnya kurang dari 3, yaitu otomatis 1, 2, 3. 3-nya ini termasuk ya, 3-nya termasuk, jadi 1, 2, 3. Setelah itu 3 sampai 5, 5-nya enggak termasuk ya, jadi 99,99 dan di atasnya 5. Di atasnya 5, 5-nya termasuk. Nah, 3, 2, 1. Kalau kita coba print misalnya, print X1, X1, X2, X3, nanti dia akan menghasilkan nilai seperti ini. Jadi ini 3,5 itu berarti kita split antara indeks ke 0 sampai indeks ke, indeks ke 0 sampai indeks ke 2, indeks ke 3 sampai indeks ke 4, dan indeks ke 5 sampai indeks yang terakhir. Jadi ingat ya, kalau ada sebuah parameter indexing di array, di list ataupun di NumPy, kalau seperti ini 3,5 berarti ya kita mulai dari yang kurang dari 3. Jadi 0, 1, 2, 3-nya enggak termasuk. 3 sampai 4 ya, 5-nya enggak termasuk. Dan yang terakhir 5 ke atas, 5-nya termasuk sampai akhir dari indeks itu sendiri. Oke, nanti bisa dicoba-coba. Nah, ini kita bisa menggunakan split ya. Selain split, kita juga bisa menggunakan hsplit sama vsplit ya. Oke, kita coba next dulu ke slide berikutnya. Nah, ini kita bisa menggunakan vsplit sama hsplit. Nah, kita coba tambahkan code dulu di sini. Misalnya saya bikin sebuah variabel grid sama dengan np.arrange 16 ya, .reshape 4,4. Artinya adalah saya akan membentuk sebuah variabel grid yang ukurannya adalah 16 ya, dan shape-nya adalah 4 kali 4. Seperti ini. Nah, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai dengan 15. Setelah itu saya akan menggunakan vsplit, yaitu melakukan splitting secara vertikal. Upper, lower sama dengan np.split seperti ini, vsplit ya, vsplit, dan parameternya adalah parameter variabel NumPy array yang mau kita split ya, 2. Artinya ada apa ini 2? 2 artinya adalah kita memisahkan upper sama lower kan, ada 2 pemisah di sini ya. Jadi kalau kita coba, saya print dulu ya. Ini saya tambahkan code di sini, print upper sama print lower. Nah, jadi ada 2, menjadi 2 buah array ya. Atau kalau biar lebih jelas ini saya bisa tambahkan di code cell yang baru. Jadi kita memisahkan menjadi 2 bagian. Bagaimana kalau kita ubah menjadi 3 misalnya? Kita coba saja, bisa nggak? Bisa ya. Jadi pemisahnya itu 3, berarti ya 3 row utama kita ambil, terus sisanya kita taruh di lower. Bagaimana kalau ini misalnya saya tambahkan satu lagi, upper, lower, upper, middle, sama lower. Kita coba saja, saya juga belum pernah nyoba ini. Kalau seperti ini, bisa atau enggak? Enggak bisa ya. Jadi vsplit itu maksimal 2 yang bisa dilakukan. 2 variabel untuk menampung hasil dari vertical split ya. Bagaimana kalau 4 di sini?
lowernya nggak ada isinya ya. Isinya kosong. Jadi karena dia mengambil 4 yang pertama. Itu untuk yang V split. Bagaimana dengan H split? Nah, H split ini kita memisahkannya itu menjadi 2 bagian kanan kiri berdasarkan kolomnya ya. Kita bisa langsung copy saja ini. Ini kita copy, kita paste, kita ganti jadi left sama right. Seperti ini. Kita ganti dengan H split ya. Jadi 2 seperti ini. Nah, terus kita coba print left sama print right seperti ini. Oke. Nah, jadinya dipisahkan menjadi 2 bagian berdasarkan kolomnya. Itu untuk splitting dari array. Nah, ini sebelum masuk ke universal function mungkin ada pertanyaan. Kita mungkin sambil break dulu ya, biar enggak terlalu bosan ya. Kita break 10 menit, nanti kita mulai lagi pukul 15:02. Kita akan melanjutkan mengenai universal function. Nah, ini Anda bisa review dulu dari yang sudah kita jelaskan. Kalau ada pertanyaan, silakan tuliskan di chat yang nanti kita bahas. Oke, kita membahas mengenai universal function ya. Jadi universal function ini ibaratnya adalah metode ya yang dimiliki oleh NumPy. Yang mana metode ini sebetulnya bisa digantikan oleh metode-metode yang disediakan oleh Python ya. Tapi kenapa kita menggunakan metode yang disediakan oleh NumPy dibandingkan menggunakan Python? Karena sebetulnya metode yang disediakan oleh NumPy kita sebut sebagai universal function, ufuncs ya. Ini lebih efektif kalau memang kita terapkan di NumPy karena memang NumPy membentuk sebuah library, di dalamnya ada function, otomatis fungsinya itu akan dioptimalkan untuk NumPy itu sendiri. Jadi kita bisa menggunakan universal function ini untuk melakukan operasi-operasi misalnya aritmatika ya, operasi statistik untuk memproses data dalam bentuk NumPy. Oke, kita coba next slide ya. Kita masuk ke next slide ini. Oke, seperti yang saya jelaskan ya, sebetulnya ufunction ini merupakan fungsi atau metode yang disediakan oleh NumPy untuk melakukan proses perhitungan aritmatika atau statistik untuk menghitung ya, untuk memproses data atau item yang ada dalam sebuah NumPy. Dan memang ufunction ini dioptimalkan untuk NumPy. Sebetulnya kalau kita tidak menggunakan ufunction ya, tapi menggunakan operator misalnya, operator aritmatika yang disediakan oleh Python, bisa-bisa saja kita gunakan, tapi nanti kalau kita bandingkan performance-nya, waktu komputasinya akan lebih cepat jika menggunakan universal function. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan sebuah variabel X yang mana isinya ini merupakan 1 dimensi ya, array 1 dimensi dengan ukuran 4 ya, size-nya 4, dan angka yang di dalamnya ini 0, 1, 2, 3. Misalnya saya melakukan operator atau melakukan perhitungan aritmatika sederhana, tapi menggunakan operator miliknya Python. Ini kan operator yang disediakan oleh Python. X plus 5 artinya adalah tiap item yang ada dalam X ini akan kita tambahkan dengan 5 ya. Jadinya 5, 6, 7, 8 seperti itu. Sedangkan X minus 5 ya, jadi tiap item yang ada di dalam X ini tiap item yang ada dalam X ini kita kurangi dengan angka 5 seperti ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Tapi sebetulnya NumPy sendiri itu dia memiliki yang namanya universal function. Kita bisa gunakan untuk melakukan operasi aritmatika, dan kalau kita bandingkan dengan operator aritmatika dari Python, itu akan lebih efektif jika kita menggunakan fungsi ufunction yang disediakan oleh NumPy. Karena memang ini dioptimalkan untuk NumPy. Memang tidak akan terasa perbedaannya kalau data kita kecil, tapi kalau data kita ratusan ribu, jutaan bahkan, pasti nanti akan lebih efektif dan lebih cepat waktu komputasinya jika kita menggunakan fungsi dari universal function. Contoh-contoh yang lain di sini, misalnya kita bisa menggunakan np.absolute ya, ABS untuk mengubah nilai yang ada di dalam NumPy ya, array NumPy ini, itemnya kita ubah menjadi absolute ya, jadi nilai negatifnya kita hilangkan. Atau ada juga np.sin, np.cos, np.tan ya, ini untuk menghitung sinus, cosinus sama tangens ya, dari sebuah
array ya, jadi tiap elemen, tiap item yang ada dalam array ini akan kita hitung nilai sin-nya, cost-nya sama tan-nya. Atau bisa juga kita gunakan nplog ya. Nplog ini untuk yang basisnya itu 2 ya. Basisnya 2 atau basisnya 10 ya. Log ini ini len ini basisnya e ya. Logaritma normal ya. Jadi basisnya itu bukan 10 tapi e. Kalau yang log 2 ini basisnya 2, kalau 10 basisnya 10 ya. Nah, ini beberapa apa namanya ufunction, universal function yang disediakan oleh NumPy. Ada juga fungsi universal function yang lain yaitu min, max, and median ya. Jadi seperti ini. Sum ya, min, max ya, termasuk sum juga ini misalnya melakukan generate nilai random ya. Angkanya sebanyak 100. Kalau yang ini, yang print sum L ini kita gunakan fungsi summarize, fungsi fungsi penambahan dari Python, bukan dari NumPy. Kalau dari NumPy pasti kita harus panggil NumPy-nya dulu kan np.sum. Kalau kita lihat outputnya sama persis ya, akan menghasilkan angka yang sama. Tapi kalau kita hitung waktu eksekusinya antara sum yang disediakan oleh Python sama sum yang disediakan oleh NumPy akan berbeda jauh. Kalau kita menggunakan fungsi sum dari Python menghasilkan membutuhkan waktu eksekusi sekitar 127 milisecond untuk melakukan random ya. Untuk ini datanya itu random sebanyak 1 juta. Terus kita hitung jumlahnya dari data yang sejumlah 1 juta tadi. Itemnya ada 1 juta terus kita hitung jumlahnya. Itu membutuhkan waktu 127 milisecond. Ya, nggak sampai 1 second, tetap cepat sih. Tapi kalau kita bandingkan dengan data yang dengan fungsi universal function, jauh lebih kecil karena dia tidak sampai 1 milisecond, hanya membutuhkan 760 mikrosecond. 1 mikrosecond itu 1 mili itu 1000 mikrosecond ya. Jadi ini jauh-jauh lebih cepat ya dibandingkan fungsi yang disediakan oleh Python. Jadi Anda lebih baik kalau Anda memang memproses data dalam bentuk NumPy, silakan Anda menggunakan universal function yang disediakan oleh NumPy. Begitu juga untuk ini ya, yang fungsi universal function yang lain, min, max ya, ini bisa Anda bandingkan juga, cukup jauh perbedaannya. Memang tidak akan terasa ya, kalau datanya 1 juta pun masih nggak kerasa ya, tapi ya kalau nanti data kita banyak ya, dimensinya banyak ya, bukan cuma 1 dimensi, itu pasti akan memakan waktu yang lama, dan itu nanti akan terasa perbedaannya. Oke, dan seterusnya. Dan ini merupakan fungsi aggregation yang lain ya. Ada sum ya, ada plot, min, standar deviasi dan sebagainya. Oke. Ini yang non-safe version ini not a number ya, ini untuk memproses data yang bukan number ya. Tapi nanti saya coba, ini penjelasannya nggak ada yang ada di sini ya, yang di slide ini. Nanti saya coba cari dulu ya penjelasannya yang perbedaan antara yang non-safe function sama, atau mungkin ini yang non-safe artinya kalau data kita di dalamnya itu bukan itu ya, bukan number ya, not a number. Jadi itu masih bisa diproses mungkin. Oke, nanti kita coba lihat ya. Oke, mungkin ada pertanyaan sampai sini sebelum saya akhiri. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba jelaskan untuk tugasnya. Jadi untuk tugasnya ini ada 2, exercise 1 sama exercise 2. Yang pertama ini Anda tinggal baca saja tugasnya. Jadi Anda membentuk sebuah array seperti ini, 0, 1, 8, 27, 64, 125, 216, 34, 3, dan seterusnya. Dengan di type-nya itu integer 32. Karena tadi kalau kita menggunakan NumPy dari Google Colab jadinya 64, jadi nggak masalah di type-nya 64, nggak masalah ini ya. Ini di type-nya 64, nggak masalah. Setelah itu Anda hitung rata-rata dari angka yang ada di sini sama
mediannya. Nah, silakan Anda lihat untuk mencari median itu seperti apa ya. Ini median ya, np.median, tinggal digunakan saja. Anda menggunakan itu ya, universal function. Itu untuk yang exercise yang pertama. Ini cukup mudah ya, karena Anda tinggal menghitung nilai rata-rata sama nilai tengahnya saja. Sedangkan untuk exercise yang kedua ini, Anda generate angka seperti ini ya. Anda bisa tulis secara manual saja, 157, 137, dan seterusnya. Setelah itu, Anda membuat sebuah logik yang sederhana, yang mana nanti kalau Anda masukkan NumPy ini ke dalam sebuah metode ya, nanti return value-nya bisa berupa seperti ini. Return value-nya berupa NumPy dengan label sedang, ya, pendek, sedang, tinggi seperti ini. Dengan ketentuan seperti ini, kalau nilainya itu kurang dari 125 ya, itu nanti dia akan menghasilkan sebuah value pendek. Kalau antara 125 sampai 170 sedang, kalau lebih dari 170 berarti dia tinggi. Jadi Anda gunakan randomnya dari NumPy saja. Setelah itu, setelah Anda memiliki dua buah array, Anda bisa kombinasikan seperti ini. Nah, ini kalau Anda kombinasikan seperti ini kuncinya pakai dstack ya. Seperti yang saya jelaskan ya, menggunakan dstack. Silakan Anda ikuti nanti file formatnya seperti ini. Setelah itu Anda submit jawaban Anda di ULS sebelum deadline-nya. Saya kasih waktu 1 minggu ya, jadi Anda punya waktu kurang lebih 7 hari untuk menyelesaikan tugasnya. Setelah itu minggu depan kita akan membahas mengenai NumPy part 2 ya. Nanti week 5 kita ada kuis seperti itu. Oke. Mungkin sampai situ saja ya untuk perkuliahan kita hari ini. Sebelum saya akhiri mungkin ada pertanyaan. Silakan kalau ada pertanyaan terkait tugasnya atau terkait dengan materinya, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, ini ada pertanyaan. Iya, betul. Yang exercise 2 itu ada 2 array. Jadi array yang pertama itu, sebentar. Yang array pertama adalah ya ini array yang Anda generate ya. Generate-nya ada pakai random ya. Silakan nanti bagaimana cara merandom satu buah array dengan range tertentu ya. Nah, silakan nanti cari caranya gimana. Jadi ini array-nya kan array pertama ini. Array yang kedua ini Anda dapatkan setelah Anda memproses array yang pertama, bisa menggunakan sebuah def function ya. Nanti parameternya itu array gitu kan, terus di dalam def function-nya Anda bisa membuat logik yang sederhana ya, menggunakan looping misalnya. Setelah itu Anda meng-create sebuah array yang baru. Sejumlah yang sama dengan ini. Sejumlah yang sama dengan ininya. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari, sebentar. Deadline-nya tanggal DL. DL itu apa? Deadline ya maksudnya. Oh, enggak ada, sekarang enggak ada tanggal 31 ya. Kan Februari itu sampai 28 ya, berarti deadline-nya tanggal berapa? Tanggal 1, 2, 3, tanggal 3 Maret. Nah, kalau tanggal 31 nggak ada ya, sekarang Februari sampai 28. Oke, ada yang resign tadi itu bagus ya, resign. Kenapa bagus? Iya Pak. Pak, kalau misalnya ini saya nggak pakai def function nggak apa-apa Pak? Nggak pakai metode lah. Iya. Jadi langsung saya looping nggak aja. ada ketentuannya, nggak ada ketentuan sih. Terserah mau pakai metode atau tidak. Terus untuk yang kedua ini list nggak apa-apa Pak? Yang sedang pendek ini Pak. Nggak apa-apa. Tapi nanti kalau mau mengkombinasikan kedua buah listnya ini tetap pakai NumPy kan ini, biar lebih mudah. Iya Pak, sudah bisa itu nih Pak. Oke. Terima kasih Pak. Siap. Ada lagi mungkin yang mau ditanyakan? Saya stop share dulu. Kalau tidak ada, saya akhiri ya.